karena tinggal pencet aja cepet udah. Yoi. Jadi lebih gampang. Lebih simpel, sama lebih mahal. lebih mahal. Oh, ini bakaran. Ini bakaran, handmade, bukan aftermarket. Satu-satu berarti. Satu-satu dibakar, mungkin ya, hampir 300 pisan. Terus dari 0 kira-kira habisnya berapa? Habis 300 lebih. 300? Lebih, dari 0 ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Kali ini spesial, biasa kendaraannya spesial, tamunya spesial, dan yang lebih spesial lagi adalah ini adalah Vespa Matic pertama yang ada di konten warisan. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton terus request Vespa Matic dong mas, nah ini kita kabulin, ya nggak? Sekarang kita lagi ngobrol sama Mas Ahmad Fahreza. Oke, Sehat ya, Mas? Saya sendiri Sehat. Mas gimana? Sehat dong. Oke, mantap. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Ahmad Fahreza dengan Vespa Matic yang ada di sebelah gue. Buat teman-teman semua yang penasaran, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Juga yang lagi cari official merchandise dari The Elite Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Itu ada berbagai macam apparel, ada lanyard, ada imani, ada freshener, ada stiker, dan juga ada kaca film. Gitu, dari Atom Ice dan knalpot dari KW Exhaust. Jadi buat teman-teman semua yang lagi cari-cari barang yang tadi gue sebutin, langsung aja cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia sebelum kehabisan. Gitu. Jadi langsung aja nih kita ngobrol. Motor ini di The Elite Showcase 2024 sempat nongol ya mas ya? Sempat, tapi ya. bukan pakai body yang ini. Bukan pakai body yang ini? Bukan pakai body yang ini, pasti yang polos. Masih putih polos ya? Masih putih suci. Nah, belum ada airbrush-annya? Belum ada airbrush, terus masih ya spare part-nya yang ada aja gitu. Oke. Nah, gua mau sedikit ngobrol-ngobrol. Kan culture dari si Vespa Matic ini kan beragam. Gaya-gayanya. Bener. Iya dong. Ada yang racing, ada yang ada yang dibuat kayak elegan, ada yang dibikin kayak retro segala macam lah. Gitu-gitu kan dengan berbagai macam gayanya. Kalau motor ini jenisnya motor Vespa Matic apa dan tahun berapa? Oke, basicnya motor ini Vespa Sprint. Oke. Vespa Matic Sprint yang I get 2000, ingat saya karena bukan punya saya pribadi, ada ownernya juga, 2019. Tapi udah kita rebuild ulang, maksudnya barang-barangnya baru semua. Mulai dari body, mulai dari kerangka kan nyatunya sama tepung segala macem. Kalau Vespa itu spakbor, terus udah gitu spare part yang lain itu baru semua. Jadi ya dibilang Vespa lama, tapi barang-barangnya baru semua gitu. Oke. Nah, pertama kali dapat motor ini, keadaannya kayak gimana? Setengah kontes, maksudnya setengah spek kontes. Jadi sebelumnya itu ada teman saya juga, Mas Andre, sebelumnya dia udah ikut kontes juga. Dan dia minta tolong buat bantuin, ayo mas bantuin dong kita ngegarap motor bareng. Oke. Karena itu awalnya kita ketemu di kontes mas, ketemu di kontes, terus ngobrol-ngobrol, nanyain soal pertama Mio saya. Jadi sedikit cerita, kita ketemu, terus akhirnya ada kontak-kontakan. Setelah pulang kontes, motor ini masuk ke garasi saya. Gitu. Jadi awalnya udah berbentuk motor kontes dan berbentuk ya udah siap kontes lah. Tapi masih kita perlu poles lagi dengan sentuhan saya. Oke, di awalnya di awalnya. Basicnya. Memang basicnya dapatnya warnanya putih. Udah putih dan variasinya itu gold silver. Jadi orang ini tuh fanatik warnanya, kalau nggak putih ya gold. Dari awal, tapi goldnya tuh gold champagne, bukan gold yang ini pertama kali dapat motor. Ya, pertama dapat motor ini gitu. Nah, ini berarti sekarang udah bukan owner yang sebelumnya kan? Udah tetap masih satu owner. Cuma lebih ke jadi yang megang motor ini saya sekarang. Oke, jadi ini kemarin udah jadi motor kontes, tapi abis itu lo sempurnain sampai jadi kayak gini. Sampai akhirnya berubah konsep, berubah variasi, berubah spare partnya juga. Nah, kalau ngomongin masalah konsep, dari awal pertama kali ownernya ketemu sama lo, requestnya tuh apa? Dia mintanya cuma satu, dia good looking sih. Good looking, satu good looking, kedua dia orangnya nggak neko-neko, lebih ke mas saya butuh ini spare partnya
dan selagi saya minta dia selalu adain gitu loh. Oke. Jadi misalkan kayak spare part, Mas ini bak CVT, Mas Oke. ini arm ada yang model terbaru. Jadi ngalirnya tetap ke arah konsepnya good looking. Oke. Karena ramainya di Jakarta ataupun di luar Jakarta pun itu kelasnya good looking. Oke, nah ini gue ada yang penasaran satu. Gimana? Ini kan tren kontes ini kan sangat amat menjamur di anak-anak motor. Iya, benar. dong. Terus ada banyak orang yang kayak tadi request buat akhirnya outputnya buat kontes. Iya. Ya kan? Sebenarnya apa sih yang Dibilang motor kontes. tendensi iya motor kontes itu, terus apa kalau ini kan ngomongin masalah passion ya berarti? Iya, benar. Ini apa yang menurut lo tuh sebagai salah satu konseptornya bisa bikin motor kontes itu menarik? Oke. Yang pertama ya dari saya pribadi ya, karena setiap orang punya pandangannya masing-masing. Kalau menurut saya motor kontes itu motor yang dibikin semaksimal mungkin dari spare part, finishing, terus konsepnya juga itu yang paling pertama dijunjung nih buat di motor kontes. Kita nggak ngebilang motor kontes itu nggak bisa dipakai jalan, tetap bisa dipakai jalan. Cuma ada orang yang bisa bikin, yang orang bikin motor, ini udah nih khusus kontes nih motor gue yang ini, yang lain nggak bodo amat ya terserah. Ada juga orang yang punya motor kontes pengen dipakai daily juga, pengen dipakai touring juga ada. Cuma kalau menurut saya pribadi kayak nggak maksimal aja sih. Kalau misalkan dipakai kontes juga, dipakai daily juga, karena pasti nanti ada yang namanya kerak, di trouble di jalan tuh pasti ada. Makanya kalau dibilang motor kontes tuh yang udah bener-bener motor mati lah, anggapnya nggak dipakai sama sekali. Jadi kalau yang udah masuk ke dunia motor kontes, kayaknya mendingan gak usah dipakai jalan kemana-mana deh. Sayang, karena spare part-nya itu loh. Oke, berarti esensinya berarti hanya untuk kontes? Iya, jadi motor ini emang gak pernah keluar mungkin ya. Mungkin nyentuh aspal pun kalau naik ke towing, turun ke towing, ke tempat kontes. Udah, gak pernah. Tapi kan dengan, nanti kita akan masuk ke berbagai macam parts-nya ya. Soalnya ini gue penasaran, karena gue dari dulu memang tidak ke kontes, tapi yang jadi gue pengen tahu dari sisi memang sebagai pemerhati ataupun memang jadi salah satu peserta dari kontes itu, gitu kan? Karena kan kita bakalan ada di Elite Showcase nih, ya kan 2025 gitu loh. Dan kita juga banyak banget slot motor. Kalau bedanya showcase dengan kontes itu menurut gue agak berbeda nih. Agak berbeda. Ya, kalau kontes itu kan mungkin yang dicari itu lebih ke piala. Terus silaturahmi lah ibaratnya. Ya, ke apa? Kategorinya, ada jurinya, ada pakai poin-poin, ya, semua segala macam gitu. Nah, kalau showcase ini kan lebih ke kita seperti ke galeri lukisan. Pameran lah. Iya, jadi orang yang datang ngelihat mengagumi hasil karya modifikator dari Indonesia. Yang makanya kita dari The Elite Indonesia mengundang tamu dari luar negeri buat ngelihat ini loh culture di Indonesia udah sampai segini. Makanya tadi yang gue penasaran itu apa bedanya, apa definisi dari motor kontes segala macam gitu-gitu. Apa cara kontes? Iya, soalnya kalau kita kan di showcase itu ya memang kebanyakan mobil kendaraannya pun dipakai. Iya, gitu dipakai jalan, terus jalan. ke tempat kontesnya pun dibawa. Iya, gitu-gitu ya. Mungkin banyak juga yang pakai towing gitu loh. Tapi kalau mobil kan kayaknya kalau mobil dipakai buat show doang kayaknya sayang. Mobilnya sayang gitu, udah gitu garasinya gede gitu loh. Nah, makanya tadi gue tanya si motor ini tujuannya untuk kontes, berarti memang tidak pernah dipakai? Nggak pernah sih. Sampai detik ini pun mungkin udah 1 tahun motor ini di saya. Nyentuh aspal yang tadi saya bilang cuma buat naik ke towing, turun towing ke tempat kontes, selebihnya nggak pernah kena aspal. Nah, pertama kali motor ini kan berarti setengah kontes kemarin. Iya, setengah kontes. Pertama kali lo garap motor ini nih, apa yang lo ganti dari motor ini? Pertama itu dia ngelihat motor saya di motor pribadi saya di Mio, itu kabelnya udah dibungkus, Mas. Jadi pakai sleeve braided dan yang ini belum. Nah, terus si yang builder sebelumnya ngomong, "Oh, mau juga dong dibungkus kayak gini jadi rapi ya." Oh ya boleh, bawa aja, soalnya kerjaan juga lagi banyak kan. Nah, terus lama nih, sempat motor ini lama, bingung alurnya mau kemana. Di waktu yang lama ini tuh jadi dia beli spare part, jadi upgrade spare part juga. Sambil kita ngebungkusin kabelnya kan lumayan juga tuh. Crowdednya kabel Vespa tuh injeksi tuh lumayan pusing juga. Sampai akhirnya kayak gini.
Oh, jadi si kabelnya ini tetap pakai kabel original, harus dibungkus. Dibungkus pakai braided. Jadi sleeve-nya jadi lebih rapi aja, look-nya karbon gitu. Iya. Awalnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang ngewer-ngewer gitu teman-teman. Terus kalau yang kabelnya gede-gede dibungkus disatuin. Iya, jadi satu arah semua. Terus udah gitu kabelnya emang sih jadi nggak kelihatan mana yang minus, mana yang buat kabel injektor, mana yang kabel buat aki. Cuma jadi look-nya lebih rapi aja karena kebutuhannya buat kontes kan. Tetap dinilai kerapiannya sama fungsionalnya juga. Gitu. Oke. Setelah kabel, berarti kan itu bongkar semua tuh. Ya, bongkar kita sampai turun mesin juga. Oke. Jadi kabel turun, mesin turun. Mesin juga di-upgrade? Mesin apa refreshment? Mesin karena emang sebelumnya standarnya datang ke saya udah standar. Terus udah gitu dia udah di-polish juga. Udah full polish. Oh ya udahlah, kita keperluan ini luar nih berarti ya? Si bak-bak luarnya ya? Iya, bak luarnya udah di full polish juga. Terus ya udah bersih lah. Kalau misalkan udah bersih gini, kita tinggal nerusin aja gimana ownernya pengennya, gue pengennya tetap clean kayak gini karena gimana ya, dia tuh sukanya yang bening-bening gitu. Iya, kelihatan sih. Kalau kelihatan dari motornya, kalau nggak silver goldnya pun gold pucet, bukan gold yang terang banget, enggak. Gitu, awalnya sih gitu aja sih, nggak bakalan kepikiran bakal upgrade kaliper, upgrade shock breaker, terus body bakal di airbus, nggak sampai ke situ. Sempat lama juga tuh. Oh, sempat lama buat nyesuaiin nih, kira mau kemana? Iya, mau kemana segala macam. Dan akhirnya keputusannya saya sendiri yang ngomong, Mas, body airbrush dong gitu, Mas. Shock breaker ada yang terbaru nih, X2 segala macam. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, upgrade. Akhirnya upgrade masuk dari kaki-kaki nih, Mas. Kan mesin tadi ternyata standar semua ya. Cuman cover semua segala macam dipolish. Mesinnya. Kalau kaki-kaki ini kan kayak pengerjaan banyak di kaki-kaki nih. Banyak. Iya kan? Kalau kayak kaki dari kaki depan dulu, Mas. Oh, boleh. Untuk dari kaki depan si axle seatingnya udah pakai Marus. Terus fork ke atasnya masih pakai standar tapi udah di chrome. Nah, shock breakernya yang agak lumayan spesial menurut saya karena baru ngelihat X2 full silver yang elektrikal ya. Dia dapetin. Oh, jadi shock breakernya itu elektrikal. Jadi buat nge-adjust si preloadnya, buat nge-adjust si ribbonnya itu pakai elektrikal, ada remote-nya. Nah, terus saya juga sebelumnya emang sering ngerjain preload adjuster kan. Nah, terus saya ngomong, Mas, mau beda sama yang lain nggak? Apaan? Kata dia gitu. Gue pakein preload adjuster gimana? Emang bisa? Bisa, Mas, dicoba dulu ya. Jadi ini motor ini risetan pertama saya di X2, stok pertama yang saya bikin ya. Mungkin kalau orang lain ada yang bikin saya nggak tahu. Cuma ini motor pertama yang pakai X2 terus saya pakein preload. Akhirnya lumayan nge-boom, lumayan orang kayak, udah X2 terus pakai preload gitu loh. Makanya di sini lumayan padat di depannya, pakai preload juga, X2 juga, terus air scoop juga, pakai axle seatingnya Marus, terus si forknya juga pakai Marus. Berarti si preloadnya ini adjusternya tambahan buat nge-adjust si pernya. Buat naik turun si kompresnya, si pernya teman-teman. Pernya. Nah, ini berarti elektrik. Yang buat ngeribonnya elektrikal. Cuma ngeribonnya elektrikal. Kalau yang preloadnya itu buat manual diputer. Untuk ngepres si pernya nih. Nah, mungkin kalau di Ohlins TTX itu ada. Kalau misalkan di sini kan emang dia dapat cuma ya udah sekedar shock breaker aja di luar preload adjuster. Berarti si X2 ini memang lahir tidak pakai preload. Iya. Kalau ngomongin masalah keribetannya, apa yang keribetannya? Nggak pernah megang, satu. Kedua, ini kan terbilang nominalnya agak lumayan tinggi ya. Saya juga megangnya juga, aduh ya Allah, ini kalau kenapa-napa bingung juga gantinya. Terus saya izinnya Mas buat ngacak-ngacak nih. Karena tugas saya buat ngacak-ngacak shock breakernya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Akhirnya saya coba, pertama kali langsung berhasil. Langsung, maksudnya fungsinya normal, bisa kepasang, bisa nempel di Vespa, nggak mentok, dan nggak ada crowded yang lainnya lagi. Alhamdulillahnya sampai sekarang masih normal sih. Udah hampir 7 bulanan lah. Berarti itu si putrannya yang si bintang itu? Bukan, yang gold. Oh iya. Yang gold. Yang gold itu si preload adjusternya. Kalau kabel yang di bawah itu buat si ribbonnya. Ya, ribbon yang elektriknya. Nah, nanti diaturnya ada di remote-nya di dalam. Nah, itu kan si shock breaker. Ya kan. Dari kaliper pakai apa, Mas? GV4MS speed 100 yang sirip. Menurut saya juga itu cari kaliper agak lumayan susah. Speed 100 yang sirip. Sekarang mungkin ya udah nggak ada, cuma kayaknya bakalan ada lagi, ditimbun aja sih. Iya. GV4MS Brembo speed 100.
gitu, pakai selang remnya HYB, terus kita pakein fittingan lagi biar menyesuaikan si bentuk dari layout kalipernya. Jadi si fittingannya ini jadinya padat ya, nggak. Kalian nggak ngelihat ada selang rem yang berbentuknya selang. Iya nggak ada. Gitu, semuanya udah pakai fittingan dan semuanya udah pakai silver. Jadinya rapih banget yang ada di depan. Memang cukup padat di kaki depan ini bagian sebelah kiri. Tapi jadinya jadi cakep karena semuanya jadi solid. Keisi gitu. satu warna gitu. Iya, solid semua. Terus jadinya selangnya cuman ada di saat buat ribbonnya Ribbon sok yang aja. memang elektrik ya teman-teman. Jadi masih pakai kabel biasa. Selain itu kabelnya udah diganti semua pakai si fittingan. Yang jadinya sih cakep banget. Jadinya si silvernya semuanya sih kaki. Jadi gue juga suka kaki yang clean menurut gue. Jadinya motornya kelihatan padat, kelihatan nggak terlalu banyak warna lah ya? Iya. Clear tuh. Iya. Kan ada fittingan yang macam-macam ya, tergantung selera ya. Selera sih itu merah, biru, semua segala macam. Seleranya orang ini agak beda nih dari customer saya. Ini orang paling beda nih kalau seleranya. Iya. Kalau untuk piringan juga diganti? Nah, piringan itu disnya karbon. Oh ya? Disnya karbon. Jadi kalau karbon itu normalnya ukurannya tuh di atas 267 mm. Oke, anggaplah 270, 295, 320, 300 ukurannya. Nah, si Vespa ini kan gapnya sempit ya. Iya. Udah gitu. Karena velgnya kecil juga. Iya, karena velgnya ring 12. Udah gitu udah terlalu penuh sama shock breaker, sama swing axle seating. Akhirnya gue di situ mikir. Sebelumnya disnya pakai 101. Oke. Terus, Mas mau nyoba beda lagi nggak? Akhirnya gue beli dis mentah karbon. Akhirnya dibubut lagi. Itu lumayan pusing sih karena diameternya itu udah 220, tapi si plandes disnya itu nggak muat. Oke, plandes dis ini dudukan bikinan buat si velgnya. Iya, buat si disnya ke velg. Iya, dis ke velg ya. Iya, di situ bingung juga, aduh gimana ya. Akhirnya saya bawa ke tukang bubut, ke Mas Agus bingung. Dekat rumah tuh. Iya, itu di di BSD. Saya ngomong, Mas sanggupin nggak? Wah lu stres lu digituin. Gue disuruh ngebubut ginian, kalau pecah gimana saya mau tanggung jawab? Udah lu bisa. Berarti yang dibubut ini ada lingkar luar. Lingkar dalamnya. Lingkar luar udah cukup 220, lingkar dalamnya buat bikin plandesnya. Si adaptor disnya ke si velg itu yang jadi permasalahan. Belum kecil bisa. Gede. Lobangnya yang beda, Mas. Kurang kecil, kurang gede? Kurang geser. Oh. Jadi si disnya ini bikinannya itu lobang 5. Iya. Sedangkan ini lobang 4. Oh, ini PCD-nya. Oke lah, anggap kalau di mobil PCD. Iya, PCD ya. Berarti kan ya, PCD si lobangnya. Lobang ya. Buat si koinan buat nahan si disnya. Akhirnya Mas Agus bikinin plandes tengahnya. Saya bilang, Mas tolong ya ini jangan sampai kenapa-napa. Ya udah, lu stres pokoknya intinya. Akhirnya dibubut juga dibikinin si cowakan buat disnya nempel di plandes. Itu yang agak sedikit riskan sih, itu aja. Karena mayoritas kan dis itu di atas, yang karbonnya di atas 267, 265 mungkin ada ya, cuma jarang kelihatan sama 300, 320 dis-disnya MotoGP gitu. Kenapa pilihannya disnya karbon? Mentok. Udah paling mentok, maksudnya ya kasta tertinggi mungkin ya sekarang ya, untuk sekarang dis karbon tuh udah kasta tertinggi. Tapi kan dis karbon ini kan ada panas yang optimal buat dia bekerja secara optimal juga nih. Benar. Ya kita harus ngekombin sama kampas remnya juga, Mas. Jadi kalau dis karbon harus dikombin sama kampas yang karbon juga. Tuh. Jadi sama-sama ketemu karbon lah. Ya, tapi kan karena ini motornya juga jarang dipakai, jadi nggak bisa tahu untuk maksimalnya soalnya ada si dis karbon itu, si kampas karbon dia ada optimal suhunya supaya dia gigitnya maksimal gitu. Iya kan? Karena ini kan akan lebih tahan panas. Dia bener. Penggunaannya kan untuk race, untuk balap yang dimana hard braking, semua segala macam dia harus tahan dengan temperatur yang sangat tinggi saat lagi straight 300 ngerem berhenti 70 60 gitu turun, itu kan bakalan stresnya sangat tinggi ya teman-teman. Makanya pakai dis karbon. Iya, makanya pakai dis karbon. Kalau kita pakai dis yang biasa mungkin udah pecah dari dia. Kalau nggak pecah ya nggak ngerem lah, Mas. Iya, sama deh ya, ambrol lah jadinya motornya gitu. Makanya nggak ngerem, nabrak. Jadi ini udah pakai disnya dari bahan karbon. Berarti bawaan dari si kaliper GP4 MS ini apakah sudah karbon atau diganti lagi? Belum. Aslinya kamposnya itu belum karbon. Penggantian kampasnya? Lumayan. Berarti ada replacement. Ada replace-nya, ada penjualannya. ini
rata-rata sih GV4MS, GV4LM itu kampasnya sama semua Mas. Maksudnya bentuk kampasnya ya. Oke. Nah, untuk yang karbonnya? Ya bisa langsung dipasang gitu. Ya, berarti aftermarket dari lagi. Brembo untuk ini berarti ada ya? Ada. Oke. Nah, nih kita kan udah bahas kaki depan nih. Sebelum kita masuk ke kaki belakang, ini kita bahas velgnya dulu. Velgnya pakai Marus tipenya W225 yang gold, terus dibalut sama ban Maxxis yang depannya 110/70, yang belakangnya 120/70, ring 12 rata. Ring 12 rata. Oke. Memang tapi Vespa ini apakah bisa dibikin mungkin kayak X-Max lebih gede di depan, lebih gede di belakang? Mungkin ada yang ekstrim pakai ring 17. ada aja yang ekstrim. Orang Indonesia keren-keren. Pokoknya orang Indonesia tuh orang yang paling ngakal di dunia. Iya benar. Kalau itu benar, karena di mobil pun gue sering ngomong kalau culture dari Indonesia itu sebenarnya adalah customnya. Coba-coba lah intinya. Orang Indonesia sering coba-coba. Jadi customnya itu kuat, yang dimana mungkin itulah adalah tantangannya sebenarnya, gimana cara masukin barang yang bukan diperuntukkan untuk kendaraan itu orang Indonesia di kendaraan itu. Gitu. Orang luar capek-capek ngedesain, orang udah ngeproduksi, orang Indonesia yang ngacak-ngacak. Itulah tugas orang Indonesia. Orang pusing semua isinya. Jadi ini lebarnya sama seperti velg standarnya? Sama. Sama ya? Sama. Oke. Nah, kita masuk ke kaki-kaki belakang. Oke. Kaki-kaki belakang apa aja Mas yang di-upgrade? Untuk Vespa Sprint aslinya ya, itu non double disc. Jadi belakang tuh masih pakai yang cakram belakang, kampas rem biasa, pakai paha rem juga. Oh, tromol berarti. Nah, pakai tromol biasa dan di-upgrade pakai yang double disc. Jadi belakangnya juga pakai kaliper. Oke. Aftermarketan ada, dari standaran juga ada. Mungkin kalau standar itu pakai 946 atau enggak pakai GTS. Oh, itu plug and play? PNP agak sedikit ngerubah di as roda sama rasio. Oke. Seingat saya, koreksi kalau salah. Kalau yang ini dia pakainya yang aftermarketan JS Manuf. Oke. Jadi CNC, terus udah gitu dia beli si kaliper juga, beli velgnya udah ada dapet drum brake-nya. Jadi bisa langsung kepasang. Nggak ada custom lagi. Jadi memang si velgnya pun sudah didesain untuk double disc. Kalau untuk Marus ya, velg Marus yang saya tahu itu dapetnya emang depan-depan. Anggapnya itu depan-depan yang model bukan yang ada drum brake-nya Mas, bukan yang ada mangkok piringannya. Jadi langsung bisa kepasang aja gitu, nggak harus dia custom lagi dibubut lagi, nggak. PNP aja. Jadi PNP dari Marus aja ya. Nah ini pakai apa buat disknya pakai? Disknya masih pakai yang biasa kalau nggak salah, masih pakai standarnya. Yang belakangnya belum, mungkin adalah next kita bakalan ganti, cuma belum lah. Kalipernya? Kalipernya pakai Brembo 2P nickel yang biasa, yang nickel biasa. Terus pakai selang remnya Hell, terus dibalut lagi dengan fittingan segala macam. Ya pada normalnya aja sih, kaliper belakang mah nggak yang aneh-aneh. Karena gapnya kecil juga, mau pakai yang gede juga bingung. Udah itu aja sih kalau buat yang shocknya? Shock belakangnya sama, depan pakai X2, belakang pakai X2, pakai preload adjuster juga. Pakai preload adjuster juga. Nah terus ribbonnya juga pakai yang electrical, karena dia beli tuh ngeset buat remote-nya, dapat si shock belakangnya juga. Jadi minimal tuh beli 2 kalau buat shock Vespa, nggak bisa beli satuan. Karena modulnya satu. Modulnya tapi memang ada yang bisa beli satuan? Sejauh ini saya ngeliat belakang doang nggak ada gitu sih. Mungkin kalau yang non elektrikal ada, mungkin. Cuma kalau yang elektrikal, karena saya baru megang Vespa ini dan saya juga belinya yang elektrikal, jadi belinya ngeset, nggak bisa beli satuan. Oke, depan belakang jadi ngeset ya. Kalaupun di motor lain yang elektrikal ya, baru ngeliat cuma di Vario aja sih yang bisa di ecer satuan. Karena emang belakang kan, karena emang Vario cuma soknya yang belakang aja yang bisa pakai X2, depan nggak bisa. Kalau si X-Max juga ada kan tuh? Nah, kalau X-Max kan emang karena kiri kanan soknya 2, jadi modulnya jadi 1 juga. Oh gitu. Iya. Jadi ini modul, maksudnya satu modul itu untuk 2 sok? 2 sok. Jadi ada 1 sama 2, jadi si remote ini masuk sama modulnya juga. Remote termasuk modul. Kalau ngomongin masalah remote-nya, ini ada per step berarti? Ada ukuran-ukurannya, ada semua, ada settingannya semua, ada mappingnya juga, misalkan mau untuk saya yang bawa atau bobot yang lebih berat, mapping 1 misalkan. Jadi kayak ecu aja sih, jadi kayak ecu aja misalkan. Ada berapa mapping? Ya misalkan 3 kalau nggak salah. Berarti seingat saya 3. Berarti itu untuk dia hanya untuk rebound ya? Rebound aja, nggak misalkan untuk bobot saya, reboundnya map 1. Ribbon ownernya map 2 misalkan gitu. Ya, ini bukan untuk naik turun ya teman-teman ya. Enggak, cuma buat si keras empuknya aja. Ya, betul. Misalnya nih
teman-teman misalnya Bobotnya. ada 3 map, ya bobot dari si pengendaranya, Ya, misalnya mau kalian sendiri ataupun boncengan, mapnya berapa, jadi setelannya tetap masih bisa. Kalian nggak perlu repot-repot buat muter Ngeklik gitu. ngekliknya. Lebih ke the next level aja sih mas. Iya. Kayak jadi misalkan langsung, sebelumnya masih ngeklik satu-satu. otomatis, betul. Kalau sekarang tinggal pencet aja cepet, udah. Yoi. Jadi lebih gampang, Lebih simpel, sama lebih mahal. lebih mahal. itu sih. Iya. Itu yang paling penting, lebih mahal. Nah ini ngomongin masalah kaki kan kaki banyak banget customnya. Kalau ngomongin masalah kesulitan yang paling sulit di motor dalam ini, pengerjaan kaki-kaki motor ini, itu sih yang pertama, karena kan ini aftermarket-nya banyak ya. Maksudnya kayak misalkan yang barang-barang shock breaker, kaliper, axle seating itu adalah semua di aftermarket. Menurut saya yang paling susah yang kemarin pas ngerjain Discarbon itu, karena saya berpikir ini bisa nggak ya di Vespa gitu loh. Dan resikonya juga besar. Resikonya besar karena kan kerugiannya juga lumayan mas. Beli Discarbon itu nggak yang murah. Makanya di situ saya bilang sulit. Saya harus mikirin resiko juga, harus mikirin gimana harus kepasang juga, dan tanggung jawab si tukang bubutnya juga berat mas. Iya benar. Saya yang harus nguatin tukang bubut. Ayo mas, bisa mas. Lu gila lu, digituin terus. Saya digituin terus. Ya mas bisa kali saya gituin aja. Di paling sulit sih itu. Sisanya ya karena kan kalau misalkan airbrush itu di tempatnya masing-masing. Iya. Kalau misalkan kaki-kaki baru di saya. Oke. Selebihnya sih aman lah, kayak masang X2 dipakein preload karena mungkin sebelumnya udah pernah ngerjain preload, jadi kesulitan mungkin cara kerjanya mungkin sama ya. Cara kerja sama, mungkin instalasinya aja yang beda. Sistemnya sama aja sebenarnya gitu. Iya. Nah, kita kan udah ngebahas si pengereman depan belakang kaki-kaki. Kalau untuk master rem, balik lagi. Ownernya ini tuh fanatik warna. Mungkin ya karena saya baru ngelihat master rem warna silver itu paling tinggi lah ya, maksudnya paling mentok Akosato sih. Akosato kiri kanan, pistonnya yang 16 mili itu cukup sih buat ngerem GV4 MS yang belakangnya pakai nikel, itu cukup banget. Jadi nggak mau pakai yang aneh-aneh dia. Yang penting warnanya silver. Terserah lu mau merek apa, yang penting silver. Mungkin ya kalau misalkan ada merek lain ada, cuma yang biasa. Cuma kayaknya buat nyerasiin semuanya karena part-partnya juga lumayan, kayaknya Akosato cukup deh. Buat ngedorong si kaliper juga, buat fashionnya dapat juga, buat warnanya juga nggak kemana-mana. Iya. Berarti ini pakai kanan kiri, pakai master rem. Master remnya Akosato, tabung minyak remnya Like-Tech. Terus kita tutupnya ganti pakai IT Salaya karena mungkin goldnya tuh sama bakaran mirip-mirip tipis lah. Jadi nggak terlalu banyak buat nge-kombinasi warnanya gitu. Iya benar. Masih masuk lah, bakaran tuh masih masuk. Iya. Nah, ini yang paling menarik itu adalah si bodinya. Bodinya apa aja mas yang di-upgrade? Sebelumnya itu udah custom work, kayak misalkan lebih tajemin lagi. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalau di mobil mungkin body kit lah mas ya. Apanya tuh? Kalau ini enggak. Kalau yang ini masih sebelumnya. Kalau yang sebelumnya iya, dia pakai kayak customan lah itu ditajemin lagi, lebih center lagi, terus udah gitu di depannya dikasih cowok-cowokan air scoop segala macam. Kalau yang ini nggak ada sih, body standar tok, di airbrush, terus udah standar aja, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau body, untuk body. Ini berarti di airbrush full ya? Full airbrush. Sama nih, kan ada beberapa penambahan parts yang nempel di body. Ini namanya apa mas? Kalau itu cover cover aki aja sih, cuma buat pemanis aja, titanium. Ini titanium. Bikinnya di TZM. TZM Project. Kalau untuk yang titaniumnya. Ini terus belakang ya? Ya apa sih namanya? Behel juga titanium. Terus apalagi billet sih sisanya mas. Ini mas, ini apa sih namanya mas? Itu apa sih namanya? Ducktail, sorry. Ducktail lucu banget ya. Orang tuh ngadepnya ke bawah, dia ngadepnya ke atas. Kalau dia ke atas, ada yang ducktail yang ke bawah, dia kayak topi aja gitu. Iya, ini lucu nih. Kalau itu, nah dia bikin sendiri mas. Jadi owner ini namanya Mas Arka. Sorry belum nyebutin dari awal nih, kita nggak kenalin ownernya. Ownernya Mas Arka. Dia kayak sering ngedevelop aja gitu, kayak ngebikin bak CVT, terus ngebikin namanya ductile, terus kayak cover filter, cover si tangki juga dia bikin sendiri. Kita nggak tahu, maksudnya cuma ngasih tahu, Mas, lu mau kemana? Udah lu tenang aja. Dia cuma jawabnya gitu aja. Tiba-tiba ntar bawa
si ductile, tiba-tiba bubak CVT. Iya, Ntar tugas saya cuma gimana caranya bisa kepasang. Udah gitu aja. Iya. Nah, ini kan tadi ada banyak banget barang-barang bilet-biletan ya. Ini macam-macam, ini bracket-bracket ginian Itu bisa bilet. diputer tuh. Itu biar juri nggak gabut bisa jadi spinner. Gitu. Yang ini. Ya, yang si bintangnya itu. Ini pakai si stabilizernya Showa. Stabilizernya Okay. Showa punya CRF. Oh, CRF. CRF 250 kalau yang ini. Kalau yang 450 modelnya kayak lebih si preloadnya di tengah. Putarannya di tengah. Kalau yang CRF 450. Ini kan sorry, preload 450 apa 50 gitu. Kalau yang ini punya yang 250 yang build up. Ini pakai tutup akinya titanium, titanium, jalur terus titanium. si behel titanium juga. Iya, behel titanium, terus sama dactailnya. Dactailnya bilet. Bilet. Sama seperti yang gue paling menarik ini adalah dari bak-bak CVT-nya. Ini semuanya udah full bilet. 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 Mungkin tren di Vespa ya, di bak CVT bilet dibilang pertama saya nggak tahu, cuma saya baru ngeliat di Indonesia dia ngasih lihat, lu mau bikin bak CVT bilet nggak? Mau lah mas. Saya gituin kan ya, kayaknya bakalan jadi yang pertama. Mungkin, saya nggak tahu dan saya nggak bilang saya yang pertama, cuma saya ngeliat terpasang di Vespa di Indonesia di motor ini. Dan bikin buat Vespa tuh baru ini. Cakep banget ya. Iya. Ini tuh apa sih mas yang bolong ini nih? Itu air scoop dari si pulinya. Jadi kalau aslinya itu ada buat hawanya, cuma mungkin sekarang jadi lebih fashion, jadi lebih kelihatan dalamnya, makanya diganti pakai yang bilet juga. Iya. Tapi memang si CVT bilet ini ya teman-teman ya, sangat merubah penampilan motor ini dari kiri. Sebenarnya ini menyeimbangkan dari kaki depannya. Jadi kaki depannya kan full banget nih semuanya bilet dan silver. Belakang ketemu CVT bilet sih ya udah pas. Silver pas. Lagi? Iya. Nggak mau banyak warna, yang penting kata dia udah yang penting clean aja, dia cuma terlihatnya lebih terlihat mewah jadinya motornya. Sama bingung juga sih mas, saya jujur kalau ngertiin motor itu bingung karena nyari spare part silver itu susah menurut saya. Rata-rata kan kalau nggak hitam, merah. Ya. Di sini sebenarnya kan lebih kelihatan orang tuh, gue juga kadang-kadang mikir seperti itu benar karena orang di sini lebih pengen yang kelihatan. Ya, benar. Jadi warnanya dibikin agak ngejreng. Jadi kelihatan dia diganti ya partnya ya gitu. Tapi kan kalau yang ini lebih ke nyaru aja, tapi ya gitu sebenarnya low key aja jadinya. Nggak terlalu kelihatan apa-apa tapi nyesek juga. Iya, cakep. Sama ada barang titanium seperti standar samping, standar 2, terus knalpot. Knalpot titanium. Knalpot pakai apa mas? Knalpot tuh pakai Remus yang leherannya Tony Scott. Oke. Yang titanium. Si leherannya titanium? Titanium. Kalau misalkan si silinsernya sih enggak sih. Stainless biasa, cuma finishingnya agak doff. Jadi kesannya kayak titanium tanpa dibakar. Iya, karena mau menyeimbangkan dengan si bak CVT kirinya. Jadi si kiri padat, kanan juga harus lebih padat. Kayaknya kalau pakai knalpot yang lain nggak sepadat ini deh mas. Soalnya knalpot paling padat yang saya ngeliat di Vespa itu Remus. Iya, bentuknya ya. Dari heksagon. Iya. Heksagon ngebentuk si heksagonnya nutupin semua. Iya benar. Jadi padat dari kanan. Soalnya udah kirinya karena dibikin jadi bilet, jadinya kan terlihat lebih besar. Lebih besar. Harusnya saat di tanemin dengan knalpot yang kayak gitu, jadi kanan kiri. Jadi kanan kiri penuh gitu. Seimbang lah gitu. Gitu. Iya, paling gitu sih Vespa udah banyak aftermarketnya mas. Jadi kalaupun modif nggak bingung. Mungkin kalau yang bingung yang kayak custom tadi aja, yang bukan peruntukannya dipakein di sini. Iya. Cuma kalau saya ngeliat pasar Vespa dari dulu kayak Marus tuh udah ngeproduksi banyak barang, banyak spare part, mau apapun udah ada di ibarat kata mah di etalase tuh ada. Nggak usah perlu pusing-pusing harus bikin enggak. Jadi udah si Marus tuh udah nyediain, cuma emang harganya aja agak nyesek. Iya, sebenarnya nggak susah nyari barang, yang susah nyari duitnya. Nah, itu dia, friend. Iya. Itu yang pusing. Si joknya juga di custom ya? Joknya di custom karena ownernya ini salah satu pembisnis di bidang kulit jok, sarung jok. Jadi kita bikin gimana caranya lebih premium. Si kulit joknya model RV yang signature, terus kita balut dengan yang sweat. Karena mungkin di motor sedikit ya yang pakai bahan sweat karena kan pasti kena air, kena panas. Iya betul. Kebetulan ini motor nggak pernah kena panas, nggak pernah kena hujan dan kena aspal sedikit pun. Jadi ya udahlah kita beraniin pakai model sweat. Iya karena sweat juga kan agak riskan sih. Kalau kena celana ya gitu. Jadi jarang dinaikin juga sih. Iya, makanya kan berani pakai sweat. Kegesek-gesek kalau kita mungkin
di mobil ada jok yang sweat, mungkin kebanyakan juga kanan kirinya. Kanan kirinya cuma buat si gradasi aja. Kalau ini di bagian si tengah. Bagian si tengahnya ini kan sweat ya teman-teman. Ya kalau teman-teman pakai jeans gitu ya, pasti habis gesek ya botak lama-lama sweatnya. Kita kasih sweat, terus udah gitu kulit signaturnya dari penjualannya dia juga. Mas, gue expose ya hasil penjualan lu pakai kulitnya, karena itu penjualan dia juga. Nah, tengahnya akhirnya gue kombinasi dengan sweat sama jahitan-jahitan buat pemanisnya aja sih. Jahitannya dibikin gold seperti mirip ngikutin dengan si konsep motornya. Iya. Ini juga pakai titanium ya Mas ya? Titanium, si apa namanya triplangnya. Ini namanya triplang. Triplang, kalau di Vespa itu triplang. Ini titanium. Ini yang kalau yang transparan ini Mas? Nah, transparan itu aftermarketan sih. Karena buat nge-expose di dalam mesinnya, kalau mesinnya itu clean. Iya. Tutup headnya juga biled. Tutup headnya juga, cover headnya aja. Block sama headnya belum. Baru covernya aja. Mungkin the next bakalan full biled mungkin ya. Mungkin. Saya nggak ngerti juga karena alur pikiran itu susah ditebak Mas. Ownernya itu susah ditebak, kayak ntar moodnya lagi pengen full biled. Misalkan moodnya lagi pengen touring, itu terserah dia lah itu mah intinya. Tapi motor ini doang ya berarti ya yang hanya khusus untuk kontes? Ada beberapa di rumah juga. Oh, ada berapa? Ada beberapa. Yang kita garap juga rata-rata yang udah kita garap nggak boleh dipakai jalan. Saya pernah mungkin 3 bulan yang lalu Vespa gue pakai dong buat acara di Surabaya, pengen gue pakai jalan. Ya udah pakai aja, habis itu bawa pulang, cuci sendiri, urus sendiri. Akhirnya dia mikir, oh yaudah nggak jadi deh, dia gitu akhirnya. Soalnya gitu Mas, kadang kalau dipakai jalan kita nggak tahu di depan ada stone chip, ada lubang, ada yang jatuh. Kan yang bikin bete kayak gitunya, ya, ngurusin kayak gitu, ya. ngulang lagi. Akhirnya udah motor cuma dipajang, dipakai juga enggak, dicuci aja udah, cuci ngelap, naik mobil, turun kontes, udah. Tadi juga datang ke sini naik mobil ya teman-teman. Towing, kita dari mana nih? Oke, saya pribadi tinggal di Bekasi. Mungkin orang pada mikirnya planet Bekasi jauh, padahal enggak. Bekasi itu tengah-tengah ya, Pren. Bekasi itu tengah-tengah, ke Bandung deket, Jakarta deket. Iya, tengah-tengah antara Bandung sama Jakarta. Emang panasnya kurang ajar. Panasnya itu kurang ajar buat di Jakarta. Iya. Buat di Bekasi itu panasnya kurang ajar karena lama lah. Kita selalu dihujat karena rumah lu jauh banget. Emang jauh. Ownernya sendiri pun selalu ngeluh kalau mau ke rumah. Enggak, rumah lu jauh banget. Rumah lu jauh banget. Oh ya udah, mau gimana lagi. Akhirnya dia kalau ke rumah tuh kalau lagi mood, kalau lagi nggak mood enggak ke rumah. Akhirnya di rumah aja motor nggak pernah kemana-mana gitu sih. Karena planet Bekasi Mas. Karena planet Bekasi aja. Ini kan juga ada beberapa parts ya seperti kayak ini jalurnya. Jalur stang itu dari 101. Apa? 101. Oke, ininya? Spionnya itu pakai Rizoma. Oh, pakai Rizoma. Pakai Rizoma. Oke. Gas spontan juga pakai. Gas spontan Domino. Karena itu balik lagi warnanya gold. Ah iya benar. Ada yang Domino yang mungkin yang warna hitam juga. Ada, tapi memang ada yang warna gold pucet seperti ini. Gold pucet. Iya. Dibilang gold ya pucet intinya gitu. Iya benar. Tapi ya itulah jadinya yang motornya jadi stand out sebenarnya. Lebih ke selaras aja sih. Iya benar. Jadi bagus. Sampai ketemu stabilizer warna itu juga. Iya benar. Aslinya warna gold itu juga. Jadi aslinya warna ini ya? Aslinya warna itu. Dari CRF-nya udah warna kayak gitu. Iya. Sama agak nyeleneh lagi di baut sih. Iya. Bautnya orang-orang titanium berwarna gitu. Sebelumnya dia titaniumnya warna gold. Saya mikir lagi kayak gold udah kebanyakan gitu. Maksudnya gold juga di stainless juga bisa warna gold. Saya ngomong, Mas, untuk pertama kali kasih gue izin buat ngewarnain bautnya jadi bakaran. Oh ini bakaran? Ini bakaran, handmade, bukan aftermarket. Satu-satu berarti? Satu-satu dibakar, mungkin ya, hampir 300 pisan. Nah, ngomongin masalah ngebakar si baut. Ngebakar si baut, satu baut ini butuh waktu berapa lama? Dia masuknya ke cairan dong? Enggak, beda-beda. Dibakar? Ya dibakar. Oh, di torch? Di torch. Satu-satu? Satu-satu. Ada metodenya lain lagi, maksudnya dari metode yang warnain baut, mungkin titanium yang beredar itu dicelupin. Iya. Terus udah gitu dicuci jadi berwarna. Iya. Kalau ini beda, dibersihin dulu, dicuci dulu, nggak boleh ada ceplok tangan, nggak boleh ada debu. Steril lah. Steril intinya, bener-bener steril, nggak boleh ada apa-apa, baru dibakar. Baru sempurna bakarannya. Jadi agak lumayan menguras kesabaran sih. Iya benar. Itu. Satu baut bisa makan waktu berapa lama? Tergantung ukuran. Misal, di baut Vespa itu paling banyak baut M6. M6 itu baut 8. M6 baut 8 itu kepalanya kecil. Jadi kita ngebutuhin baut mungkin ya, kalau misalnya dihitung dari ngelunturin juga, ngebersihin juga, sama ngebakarnya juga,
Satu baut itu yang paling kecil bisa 15-20 menit. Kali 300. Kali 300. Belum lagi gagalnya. Oh, ada bisa gagal? Kita kecapean nih, karena kalau ngebakar tuh ngantuk Mas. Iya. Ngantuk banget kena oksigen, terus kayak anjing ngantuk banget. Itu belum lagi gagalnya misalkan kelewat nih, kita lagi nggak fokus, warnanya beda sendiri, ulang. Dibersihin lagi? Dibersihin lagi, dielap lagi, disterilin lagi, dibakar lagi. Kalau gagal, ulang lagi. Tuh. Ya sebenarnya emang nggak terlalu sulit, cuma kesabarannya aja yang diuji. Benar. Berarti itu ya benar, itu yang sangat bikin, ya kan satu-satu ya teman-teman ya. Bakarin, gagal cuci lagi, bersihin lagi, sterilin lagi. Itu yang pusing sih, maksudnya nguras waktu juga, kesabaran juga. Harus sabar, harus bener-bener. Taruh aja lah di tungku, nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena yang diekspos itu cuma bakarnya bareng jadinya. Kayak kalau misalnya kayak gitu sih saya mau Mas. Kayak udah bersihin, bakar gitu. Nggak bisa. Dipegangin satu-satu di torch. Iya. Pakai tang dipegang terus di torch. Belum lagi yang ukuran besarnya. Misalkan M10 paling besar di sini tuh M10 buat M10 di sini buat sok. Di sok tuh M8. M10 bener. M10 itu baut ukuran 14. Kan si permukaannya tuh besar Mas ya. Iya. Jadi ngestabilin si suhu bakarannya ini yang rada susah Mas. Oh iya. Nah, suhu bakarannya harus stabil. Kalau udah agak kemerah-merahan kita harus cabut lagi. Kalau kurang kita bakar lagi. Kalau kelewat kita ulang lagi. Itu yang capek. Step-stepnya ya lumayan. Step-stepnya ya, yang capek. Kayak baut. ngebakar titanium tuh kesabarannya penting banget Mas. Penting banget. Soalnya kalau nggak sabar, anjing udah gue amat. Udah gini aja lah Mas lah, katanya. Iya. Udah gini bersih, yang penting bersih. Yang penting titanium nih, yang penting titanium. Nggak bisa. Ini mungkin dari sekian banyak baut pun ada yang sedikit cacat mungkin ya, karena saya juga nggak terlalu merhatiin banget sampai satu-satu. Tapi kalau secara kelihatan itu yang di permukaan depan udah aman semua. Iya. Kan bautnya itu hampir ke dalam-dalam Mas. Oh sampai dalam-dalam. Sampai ke dalam-dalam. Nah motor yang ada di saya misalkan tergantung kelas. Misalkan Proper Pro misalnya. Proper Pro itu identik dengan detailingnya juga, terus kerapian juga, fungsional juga. Akhirnya kita bautnya sampai ke dalam-dalam mesin juga. Makanya saya terapin di sini juga Mas, baut sampai dalam-dalamnya. Lu atur terserah, yang penting semua jadi. Dia nggak ribet orangnya. Jadi Mas baut bakaran, oh ya udah nggak apa-apa. Ini untuk pertama kali launching juga baut bakarannya di motor ini. Di garasi saya motor pertama yang pakai baut bakaran di Vespa ini. Oh. Itu. Jadi memang berarti customer lo memang identik atau segmented buat bangun atau bikin motor kontes. Iya. Jarang, kayak harian tuh emang jarang banget, mungkin nggak 1-2 mungkin ya, satu tahun bisa kehitung 15 juga nggak mungkin sampai 15 juga buat harian ya. Paling motor harian motor pribadi gue aja. Gue aja nggak punya motor pribadi. Jadi lebih ke motor orang aja yang gue pakai gitu. Iya. Mungkin Mas, kalau ngomongin ini kan total ngebangunnya, lu yang megang segala macam. Total dari ngebangunnya butuh waktu berapa lama? Karena ada beberapa yang custom, balik lagi ke yang baut tadi, itu kan harus membutuhkan kesabaran. Kalau ngomongin waktu mungkin 1-2 bulan tuh kurang Mas. 1-2 bulan? 1-2 bulan tuh kurang, karena buat nge-airbrush body, buat nge-custom. Mungkin kalau fokus satu motor aja bisa 1 bulan, tapi nggak terlalu maksimal. Jadi kalau misalkan, karena kan ada beberapa juga nih gue yang nggak cuma megang Vespa ini doang, ada beberapa motor juga agak kebagi Mas. Agak kebagi juga konsentrasinya, fokusnya agak kebagi. Mungkin ya 1-3 bulan bisa ngabisin kalau dari nol. Oke. Kebetulan ini udah setengah jadi, ada beberapa yang kita pakai juga, kita nggak perlu mikirin barang apa yang harus kita pakai. Jadi mungkin lebih cepet aja sih gitu. Kayak ngebungkusin kabel, terus ngebakarin baut. Yang makan waktu itu sih. Lebih ke itu aja. Kalau misalkan yang lain-lainnya masih umum lah, pada umumnya aja, modif pada umum. Tapi ini motor normal ya? Mungkin normal. banyak orang yang nanya, ini normal nggak motornya? Karena yang dipakainya hanya kontes normal semua. Oh ya, normal. Jadi dipastikan motor ini memang normal teman-teman, tapi memang pemakaiannya kayak tadi. Mas. Mungkin kalau di hall, waktu di Elite Showcase kita pakai jalan Mas. Iya. Di dalam hall itu kita pakai jalan muter-muter. Karena bersih awalnya ya? Ngeliatin RX-7 lagi geber-geber, ngeliatin Lamborghini lagi pada nge-flare kan. Iya. Boleh lah. Iya. Kayak pas lagi loading out ya, pas lagi loading out tuh Vespa ini muter-muter ngelilingin mobil. Ownernya pakai jalan-jalan, bentar gue pakai jalan-jalan. Oh ya silakan. Soalnya hallnya bersih. Makanya saya kasih izin ya apa-apa. Udah nggak apa-apa Mas, pakai aja. Saya juga ikhlas nggak. Malah jadi saya nggak ikhlas buat ngasih jalan, padahal bukan motor saya. Gitu.
Nah ini pasti yang lagi nonton, tadi kan gue nanya total dari waktu yang diperlukan. Oke, anggapnya 1 sampai 3 bulan. 1 sampai 3 bulan. Ya. Ini yang paling penasaran pasti orang ngomong, Mas harga berapa? Untuk bangun Vespa, taruhlah, kan ini setengah jadi ya, berarti ada parts yang dipakai. Taruhlah, kalau memang mungkin teman-teman di rumah yang ngeliat tertarik buat ngebangun motor seperti ini, terus dari nol, kira-kira habisnya berapa? Balik lagi ke kelas, Oke. Balik lagi ke kelas, lu mau ke novice atau ke pro? Pemula atau yang udah pro gitu loh. Kalau misalkan untuk pro, rata sama semuanya. Mau motai, mau good looking, mau proper pro, mungkin ya habisnya tuh hampir sama. Sebut harga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Habis 300 lebih. 300? Lebih, dari nol ya. Dari nol, mulai dari jasa, mulai dari spare part, mulai dari akomodasi segala macam itu udah dihitung. 300 lebih. Belum lagi yang misalkan barang yang nggak kepake, kita udah beli nih misalkan. Dibilang risetnya itu prosesnya. Kayak misalkan, anggap kita beli kaliper, sebelumnya pakai GV4 RX. Mas, looknya kurang enak. Akhirnya beli GV4 MS. Oke, kita nggak usah ngitung ke situ deh. Langsung ke total aja. Kalau misalnya total ngabisin semuanya dari nol yang tanpa gonta-ganti barang, mungkin 300 habis. Kalau sama gonta-ganti barang, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya itulah pentingnya konsep dari awal. Ya, konsep dari awal, tujuannya apa? Karena tujuan motor sebenarnya sama aja, Mas. Pengen jadi yang terbaik dari yang terbaik. Itu satu. Kedua, sama mindset si ownernya. Gue tuh bikin motor buat di konsep apa, tujuannya buat apa, sama alirannya mau kemana. Misalkan ke media ini, karena setiap media itu punya regulasi masing-masing. Punya standarisasi masing-masing. Jadi kita nggak bisa sama ratakan, gue modif habis ratusan juta, gue harus menang di media ini, nggak bisa. Itu nggak bisa. Mau sampai manapun, itu semua media punya regulasi masing-masing. Jadi kita pun bikin motor, ngikutin regulasi. Misalkan regulasinya good looking, body airbrush, kaki-kakinya selaras, terus udah gitu masih pakai spion, fungsinya normal, lanjut. Jadi kalau ngomongin habis berapa, kita nggak bisa ngomong pastinya, intinya kisaran sama habis-habisan intinya. Mau di kelas manapun ya, itu mau di kelas manapun. Ini mohon maaf ya buat modifikator yang lainnya, kita nggak ngehakimin kalau motor kita paling mahal, nggak. Karena masih banyak yang lebih mahal lagi. Cuman kalau saya pelajarin dan saya amati ya, kayaknya dari semua kelas, semua motor pasti habisnya ratusan juta juga. Bedanya kelasnya aja. Yeah. Bedanya culture-nya aja. Sebenarnya sama aja habisnya, mau dia misalkan Vespa, PCX, Vario ataupun NMAX, XMAX, itu semua habis sama aja, Mas. Ratusan juga. Mungkin orangnya aja yang nggak kerasa kali udah ngeluarin duit segitu. Nggak kerasa, tiba-tiba udah habis ratusan juta. Karena semuanya rata. Menurut saya semuanya rata, mau XMAX, apalagi XMAX ya, atau nggak Vespa, itu aftermarketannya harganya sama semua. Kalau ngomongin habisnya berapa, mungkin bisa saya kasih gambaran untuk Vespa good looking, itu minimal banget 400 mungkin habis. Buat riset, akomodasi, jasa, spare part, sama uang tak terduga. Itu mungkin bisa habis sampai segitu. Kalau dari nol. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik, silakan siapin, dan Instagramnya gue kasih buat ngobrol-ngobrol, mau boleh banget diskusi kita juga segala macam sama Pak Reza. Gue kasih Instagramnya, bisa langsung hubungin ke Mas Pak Reza. Intinya no baper-baper ya, friend. Kita nyebutin harga. Saya sebenarnya rada takut kalau nyebutin harga karena agak sensitif. Iya benar. Itu takut banget, saya takut banget. Karena mungkin ya ada beberapa orang yang, wah masa kayak gini doang habis ratusan juta, gua aja modif kayak gini nggak habis. Ada orang yang kayak gitu. Makanya saya disclaimer di sini, saya nggak mau nyenggol sana ke sini, saya juga nggak mau sampai ada yang tersinggung. Silakan modif sesuai passionnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, dan rezekinya masing-masing, itu aja sih. Balik lagi ke situ aja semuanya. Intinya semua modifikasi itu mantep, keren, dan saya perhatiin 2024 ini banyak orang stres yang modif. Banyak orang stres, nggak sedikit, banyak. Berarti itu adalah bentuk dari kemajuan industri otomotif di Indonesia. Itu keren banget. Karena udah go internasional. Kebetulan saya sama owner ini baru 1 bulan yang lalu dari Filipina, Gathering Contest, Indonesian Concept. Kita di sana jadi tamu. Udah gitu ternyata konsep di Indonesia itu dipakai di Filipina. Jadi orang-orang Filipina tuh pada senang sama Indonesian Concept.
mungkin karena media sosial TikTok sering lihat motor Indonesia, jadi mungkin ya karena dulu konsep Thailand nih dibawa ke Indonesia, kalau ini konsep Indonesia dibawa ke Thailand, ke Filipina. Karena gitu. Indonesia punya style sendiri Indonesian style atau Indonesian konsep. Nah, di Filipina itu dipakai lumayan banyak. Jadi pesertanya itu hampir 3.000. 3.000 gathering. Oh, gathering ya. Banyak juga ya, 3.000. Banyak, pikir 300, ternyata 3.000. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di Elite Showcase kita juga kan ada motornya, mudah-mudahan kita bisa ngelihat juga motor-motor hasil bikinan modifikator Indonesia yang bisa mewakili culture dari Indonesia, yang bisa dilihat sama orang-orang luar yang mungkin nanti jadi tamu di Elite Showcase 2025. Oh, berarti dari luar antara bakalan ada nih? Kita pasti ada Mas, setiap tahunnya. Oh, setiap tahun pasti ada? Setiap tahun pasti ada tamu dari luar. Mudah-mudahan makanya tujuannya sebenarnya showcase itu. Tujuannya Daily Showcase adalah mau mengekspos Indonesian style atau culture dari Indonesia, modifikasi atau industri otomotif dari Indonesia, karena tadinya yang gue selalu dapat tuh emang Indonesia kayak gimana? Gue tuh kenapa nih kita backward sedikit. Jadi tujuan kita bikin Daily Showcase itu karena setiap ada orang yang gua ajak ke sini, mereka ngomong Indonesia style-nya gitu-gitu aja. Gini dari luar tuh. Jadi gua sempat waktu itu meng-email tamu dari luar untuk gua undang buat lihat nih Indonesia sampai sini. Gitu. Nah, sampai dia datang ke sini, nanti dia bilang, "Oh, ternyata lo sudah sampai tahap ini." Di Indonesia tuh sampai tahap ini. Ya itulah tujuan kita di Elite Showcase itu, untuk mengundang tamu dari luar. Tujuan untuk itu supaya orang-orang luar ini melek sama mengekspos industri otomotif dan kemajuan industri otomotif dari Indonesia. Makanya gue bilang, gue tadi mudah-mudahan gue bisa melihat banyak motor modifikasi yang proper, yang cakep-cakep, yang akan hadir di Daily Showcase 2025. Slotnya tinggal dikit teman-teman, jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi ngebangun motor ataupun suka langsung aja daftar ke Daily Showcase 2025 sebelum kehabisan gitu. Jadi ini ngobrol-ngobrolnya seru banget, motornya juga keren banget. Mas Fareza juga tadi udah ngasih banyak informasi, mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi nonton terhibur dan bisa jadi referensi buat teman-teman gitu. Buat modif gitu. Jadi buat teman-teman mungkin tapi kan gue hanya untuk ini Mas, untuk harian segala macam, ya nggak apa-apa kan, tidak harus semuanya diikutin. Mungkin suka dengan konsep catnya, suka dengan konsep warnanya, semua segala macam, ya ini kan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang pelajari official merchandise dari Daily Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Daily Indonesia. Itu ada apparel, ada stiker, ada korek, ada imani, macam-macam, ada lanyard, ada baju juga. Terus juga ada barang otomotif seperti kaca film dari Atomize Pro dan knalpot dari KW Exhaust. Dan sekali lagi terima kasih buat sama-sama Mas Rizwan udah dikasih salam tempat juga buat ownernya. Mudah-mudahan bisa jadi kenang-kenangan buat ownernya, ya kan, motornya bisa nyampe di titik juga. Ini keren banget sih. Udah sampai di sampai ruangan ini tuh keren banget. Nah, terima kasih loh Mas, kita udah datang. Thank you. Terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.